Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama ilamilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhawatina jami' ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahu hakun alina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang puasa. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, yaitu beberapa hari yang dapat dihitung. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bulan Ramadan bulan yang telah diwajibkan oleh Allah puasanya, dan aku mencontohkan kepada kamu bangun sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan sholat malam benar-benar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, akan keluar dari dosa-dosanya bagaikan keadaannya ketika dilahirkan dari perut ibunya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan sedang ia belum menunaikan puasanya, maka tidak akan diterima
daripadanya hingga puasa. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ralat ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berpuasa sehari bulan Ramadan tanpa udzur yang diizinkan Allah atau penyakit, maka tidak dapat dibayar dengan puasa sepanjang masa meskipun dilaksanakannya. Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an keduanya berkata, barang siapa yang tidak puasa sehari dari bulan Ramadan yakni tanpa udzur, maka tidak dapat dibayar dengan puasa sepanjang masa. An-Nakhai berkata, barang siapa yang tidak puasa sehari bulan Ramadan wajib membayar 3.000 hari. Penutup, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu berfirman, tiap kebaikan 10 lipat gandanya sampai 700 lipat ganda. Dan puasa itu untukku, dan aku yang akan membalasnya. Dan puasa perisai dari api neraka, dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik kasturi. Dan jika ada orang yang memperbodoh atau memaki, hendaknya berkata, aku puasa. Dan untuk orang yang puasa 2 kali gembira, yaitu ketika berbuka puasa dan ketika menghadap pada Tuhannya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila tiba malam pertama bulan Ramadan, dibelenggu setan dan para jin yang jahat, dan tertutup pintu-pintu neraka sehingga tiada satupun pintu yang terbuka, dan terbuka semua pintu surga sehingga tiada satupun yang tertutup. Dan pada tiap malam ada seruan, wahai orang yang ingin baik, majulah. Wahai orang yang ingin jahat, hentikanlah. Dan Allah memerdekakan beberapa banyak dari api neraka. Dan yang demikian ini tiap malam. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban keduanya meriwayatkan, pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu berkata, amin, amin, amin. Maka ditanya, ya Rasulullah, engkau naik mimbar lalu membaca amin, amin, amin. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, barang siapa mendapati bulan Ramadan tetapi belum juga diampunkan baginya hingga mati dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua ayah bundanya atau salah satunya lalu tidak taat pada keduanya hingga mati dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Dan barang siapa yang mendengar namamu disebut padanya, tiba-tiba tidak membaca sholawat untukmu hingga
hingga mati dan masuk neraka, maka Allah menjauhkannya. Katakanlah amin. Maka aku berkata amin. Muhammad bin Mansur As-Sam'ani dari Anas radhiyallahu an berkata, dinamakan Ramadan sebab ia dapat membakar dosa-dosa. Umar radhiyallahu an berkata, orang yang dzikir ingat pada Allah di bulan Ramadan akan diampunkan baginya, dan orang yang minta-minta pada Allah di dalamnya tidak akan kecewa. Abdullah bin Abi Auf berkata, tidurnya orang yang puasa tetap dalam ibadah, dan diamnya dianggap tasbih, dan amalnya dilipat gandakan, dan doanya mustajab, dan dosanya diampunkan. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, untuk siapa hamba yang berpuasa ada doa mustajab ketika berbuka puasa, ada kalanya diberinya di dunia atau disimpan untuk akhirat. Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, dan Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan, dan Injil diturunkan pada 13 bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 bulan Ramadan. Sa'id bin Al-Musayyab dari Salman radhiyallahu an berkata, yang artinya, pada bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan bersabda, hai manusia, telah tiba padamu bulan yang berkat, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah mewajibkan puasa di dalamnya, dan bangun malamnya hanya sunat. Dan barang siapa yang mendekatkan pada Allah dengan berbuat kebaikan, maka bagaikan orang yang mengerjakan fardu di lain bulan. Dan barang siapa yang melakukan yang fardu, maka sama dengan 70 fardu di lain bulan. Dan bulan kesabaran, dan ia bulan kesabaran, dan sabar itu pahalanya surga, dan bulan bantuan pertolongan, dan bulan bertambahnya rizki. Dan barang siapa yang memberi buka pada orang yang puasa, maka akan mendapat pengampunan untuk dosanya, dan melepas dirinya dari api neraka, dan ia mendapat seperti pahalanya orang yang diberi buka itu, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang dapat memberi buka puasa itu. Jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan pahala itu pada orang yang memberi buka pada orang yang puasa walau hanya sebiji kurma, atau seteguk air, atau seteguk susu, seisapan susu. Dan bulan Ramadan itu permulaannya rahmat, dan pertengahannya pengampunan dosa, dan akhirnya pembebasan dari neraka. Dan barang siapa yang meringankan budaknya, maka Allah akan mengampunkan dan membebaskannya dari api neraka. Dan perbanyaklah kamu dari 4 macam, 2 macam untuk keridhaan Tuhanmu, dan yang 2 lagi kamu sangat ingin pada keduanya. Adapun yang untuk keridhaan Tuhanmu, yaitu membaca Asyhadu alla ilaha illallah
dan membaca astaghfirullah. Adapun dua yang sangat kamu inginkan, yaitu minta kepada Allah surga, nas'alukal jannata, dan berlindung pada Allah dari neraka, wa na'udzubika minan nar. Dan barang siapa yang memberi minum pada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, telaga Kausar, satu kali minum yang tidak akan merasa haus untuk selamanya. Di lain riwayat, barang siapa yang memberi buka bagi orang yang puasa di bulan Ramadan dari hasil yang halal, akan didoakan oleh malaikat pada semua malam-malam bulan Ramadan, dan akan berjabat tangan dengan malaikat Jibril alaihi salam pada malam Lailatul Qadri. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan malaikat Jibril, akan lunak hatinya dan deras air matanya, yakni sering menangis karena takut kepada Allah. Salamah bin Sahbib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada tiap malam bulan Ramadan ketika buka puasa, Allah memerdekakan 1 juta orang dari api neraka. Maka bila malam Jumat, Allah memerdekakan pada tiap jam 1 juta orang dari api neraka. Dan semuanya memang layak masuk neraka. Dan pada akhir malam bulan Ramadan, maka Allah membebaskan pada hari itu sebanyak orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari hari pertama hingga hari terakhir. Semoga Allah membebaskan kami dari api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. An-Nakhai berkata, puasa sehari bulan Ramadan lebih baik dari 1000 hari. Dan membaca tasbih di dalamnya lebih baik dari 1000 tasbih. Dan 1 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat. Dan belanja sedekah di dalamnya seperti belanja sedekah fisabilillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apabila tiba hari kiamat dan Allah berkehendak baik pada seseorang hamba, maka diserahkan suratan amalnya di muka umum, tetapi disuruhnya membaca perlahan-lahan supaya tidak malu di muka semua makhluk, lalu membacanya perlahan-lahan sehingga tidak terdengar oleh seorang pun. Maka berkata malaikat, ya Tuhan, inilah karunia yang tidak ada taranya bagi orang-orang yang maksiat, padahal Engkau telah mengancam akan menyiksa dan membakar mereka dalam neraka. Jawab Tuhan, hai malaikatku, aku telah membakarnya di dunia dengan api kelaparan dan haus pada musim kemarau di bulan Ramadan. Maka kini tidak akan aku bakar ia dengan api, dan telah aku maafkan dan mengampunkan semua yang lalu dari dosa-dosanya. Dan akulah Tuhan pemurah dan pemberi anugerah. Seorang ulama bercerita, dahulu di sini ada orang bernama Muhammad. Orang ini biasa teledor dan ada kalanya meninggalkan sholat, tetapi bila tiba bulan Ramadan, maka ia menghias diri dengan pakaian yang necis dan memakai harum-harum, serta tekun berpuasa dan sholat. Bahkan ia suka mengkodoi kekurangan-kekurangan sholatnya. Dan ketika ditanya mengapa begitu, jawabnya, ini bulan tobat, rahmat, dan berkah. Semoga Allah memaafkan bagiku dengan karunia-Nya. Kemudian setelah meninggal dunia, aku bermimpi bertemu
dengannya. Dan aku bertanya, bagaimana sambutan Allah padamu? Jawabnya, mengampuni dosa-dosaku karena aku menghormat bulan Ramadan. Semoga kami diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Demikianlah keterangan tentang hikmah-hikmah bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Dengan demikian kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam. Marilah kita sambut bulan puasa Ramadan dengan gembira. Kita laksanakan puasa bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, agar kita semuanya mendapatkan hikmah pengampunan dosa-dosa kita semuanya, dijauhkan dari api neraka, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertambahnya menjauhi semua larangan Allah, dan kita semuanya menjadi manusia yang senang melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya bahagia di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'al a'malana sholihah wa ja'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin, ya Robbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin.